Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia yang bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberi kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom saudara, dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai hati-hati dengan mulutmu. Pada tahun 1900-an di Amerika Serikat, pernah diadakan suatu penelitian terhadap 2 keluarga untuk meneliti pengaruh perkataan dan karakter terhadap keturunan mereka. Secara mengejutkan, hasil yang didapat adalah keluarga Jonathan Edwards yang mendidik anak mereka sesuai perkataan firman Tuhan memiliki keturunan yang berhasil. Sedangkan keluarga Max Jukes yang tidak memperhatikan perkataan mereka sesuai dengan firman Tuhan memiliki keturunan yang buruk dan tidak berhasil. Hal ini membuktikan bahwa perkataan kita memiliki kuasa bagi masa depan kita. Yesaya 50 ayat 4 dikatakan, Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Pertanyaannya sekarang, bagaimana caranya agar lidah kita disebut sebagai lidah seorang murid? Yang pertama, mengendalikan setiap perkataan yang keluar dari mulut kita. Yakobus 3 ayat 5, 6, dan 8 berkata, demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah, betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Lidah pun adalah api. Ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita. Sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai, dan penuh racun yang mematikan. Hal ini harusnya menyadarkan kita bahwa dosa perkataan atau dosa lidah bukanlah sesuatu yang main-main. Daud sendiri menyatakan bagaimana dia memiliki tekad yang kuat untuk menjaga dirinya supaya jangan berdosa dengan lidahnya. Daud memberikan sebuah istilah menahan mulutnya dengan kekang, di mana kekang artinya melakukan kontrol, memegang kendali terhadap mulut atau perkataan kita. Memang bukan sesuatu yang mudah, tapi bukan merupakan hal yang mustahil karena dengan pertolongan dari Roh Kudus, kita pasti bisa melaluinya. Yang kedua, menyadari bahwa semua perkataan kita diperhatikan oleh Tuhan. Perkataan merupakan ekspresi hati dan ungkapan dari apa yang kita pikirkan. Tuhan melihat kita jauh ke lubuk hati kita yang terdalam. Ia mengetahui segala motivasi hati kita. Mungkin orang lain dapat kita bohongi dengan perkataan manis dan lembut yang sebenarnya hanya sekedar menutupi hati yang busuk atau pikiran yang jahat. Tapi Tuhan tidak dapat dibohongi. Daud menyatakan dalam Mazmur 139 ayat 4, sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah kau ketahui, ya Tuhan. Dalam konteks dunia modern saat ini, di mana media sosial menjadi salah satu sarana komunikasi yang dipakai untuk mengungkapkan ide, pendapat, komentar, informasi, bahkan curahan isi hati, jari-jari kita sebagai alternatif lidah atau bisa dikatakan sebagai lidah yang menuliskan perkataan kita di medsos juga harus kudus. Jangan sampai jari-jari kita mengetikkan pesan hoax, yaitu berita sembarangan yang tidak terbukti kebenarannya, apalagi yang menimbulkan perpecahan, kebencian, kebingungan, bahkan penyesatan bagi orang-orang yang membacanya. Yang ketiga, mulut kita senantiasa memperkatakan firman dan puji-pujian.
Salah satu cara efektif untuk menjaga agar kita tidak salah menggunakan perkataan adalah dengan menggunakannya secara benar, yakni dengan cara senantiasa memperkatakan firman Tuhan dan puji-pujian kepada Tuhan di setiap waktu, di setiap keadaan, di setiap situasi kepada semua orang. Sambil kita memuji-muji Tuhan, ingatlah apa yang Tuhan nyatakan melalui Yakobus dalam suratnya. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Sebagai contoh, bila kita mengalami suatu kejadian yang kurang baik, kita tetap memperkatakan ucapan syukur kepada Tuhan dan bukannya bersungut-sungut, karena firman Tuhan berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal. Yang keempat, menyelaraskan perkataan dengan perbuatan kita. Dalam 1 Yohanes 3 ayat 18 dikatakan bahwa kita harus mengasihi bukan hanya dengan perkataan atau dengan lidah saja, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Perkataan adalah sesuatu yang nyata dan dapat didengar secara nyata. Namun, ketika perkataan diucapkan untuk menyatakan perasaan kasih kepada seseorang, hal tersebut bisa menjadi sesuatu yang tidak berarti apa-apa jika tidak disertai dengan perbuatan nyata seperti yang dikatakan. Misalnya, ketika kita berkata bahwa kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati, namun kita malas beribadah atau malas melakukan firman Tuhan, maka perkataan kita tidak bermakna sama sekali. Kita perlu menyelaraskan perkataan dengan perbuatan kita. Dengan demikian, membantu kita untuk berpikir sebelum berkata-kata. Amsal 18 ayat 20-21 mengingatkan bahwa hidup dan mati dikuasai lidah. Oleh sebab itu, kita perlu memperhatikan apa yang kita ucapkan. Biar dari mulut kita hanya keluar kata-kata yang membangun, bukan menghancurkan, menguatkan, bukan melemahkan. Ingat, Amsal 18 ayat 20-21 juga berbicara mengenai apa yang kita ketik di sosial media. Biar perkataan dan postingan kita memuliakan nama Tuhan. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa untuk buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati.
Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, kami aman bersama dengan Engkau ya Tuhan Yesus. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu.
setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Bapa, kau setia. Bapa, kau setia. Kau Bapa yang setia dalam hidup kami. Kami menyembah-Mu, kami memuji-Mu, meninggikan Engkau, Yesus. Terima kasih, haleluya. Kau Bapa, Kau Tuhan yang kami sembah. Terima kasih, Yesus. Haleluya, Kau Allah yang besar. Haleluya, Kau mulia. Nama-Mu, kuasa-Mu, kasih-Mu kekal. Kau yang ditinggikan. Engkau Allah yang besar, Tuhan. Haleluya, Kau Allah yang besar. Haleluya, Kau mulia. Nama-Mu, kuasa-Mu, kasih-Mu kekal. Kau yang layak ditinggikan. Haleluya, Kau Allah yang besar. Haleluya, Kau mulia. Nama-Mu, kuasa-Mu, kasih-Mu kekal. Kau yang layak ditinggikan. Nama-Mu, kuasa-Mu, kasih-Mu kekal. Kau yang layak ditinggikan. Nama-Mu, kuasa-Mu, kasih-Mu kekal. Kau yang Shalom, salam dalam kasih Kristus. Sebentar kita akan merenungkan firman Tuhan. Saya mau mengajak kita sama-sama berdoa terlebih dulu. Bapa, terima kasih untuk kasih setiamu, untuk kebaikanmu, untuk penyertaanmu atas kami semuanya. Pada saat ini kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Biar Tuhan yang
memberkati, mengurapi bibir lidah hamba-Mu ini untuk menyampaikan apa yang ingin disampaikan oleh Roh Kudus-Mu lewat hamba-Mu kepada semua pemirsa yang menyaksikan acara ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya kami diberkati dan kami beroleh pewahyuan pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua kita yang percaya sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, kita masih dalam suasana bulan memperingati Paskah, kematian dan kebangkitan Kristus. Saya ingin mengajak kita sama-sama merenungkan tentang perjamuan kudus. Mungkin Bapak Ibu Saudara sudah banyak yang tahu tentang perjamuan kudus dan sering melakukannya. Kita juga setiap bulan secara teratur melakukan perjamuan kudus. Namun ada hal-hal yang Tuhan ingin singkapkan dan wahyukan kepada kita lewat perjamuan kudus ini. Sama-sama kita mau belajar, amin. Yang pertama, kita harus mengerti lebih dulu. Kenapa kita harus melakukan perjamuan kudus? 1 Korintus 11 ayat 23-24 dikatakan kita melakukan perjamuan kudus untuk mengingat akan Kristus, mengingat akan Yesus. Ini perkataan Yesus sendiri. Saya bacakan, dan sesudah itu Yesus, ia mengucapkan syukur atasnya, ia mengambil roti ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kemudian ayat 24 dikatakan, demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Jadi roti dan anggur, cawan perjamuan itu untuk mengingat akan Yesus. Kenapa kita harus ingat akan Yesus dan kenapa Yesus minta kita untuk melakukan perjamuan ini untuk mengingat akan Dia, supaya kita ingat akan siapa kita, siapa identitas kita yang baru. Ketika kita sudah lahir baru, kita percaya kepada Yesus, kita perlu secara periodik, ya, secara teratur mengingatkan diri kita tentang siapa kita. Hal yang kedua, tujuan dari kita melakukan perjamuan kudus ini adalah dari 1 Korintus 10 ayat 21, saya bacakan, kamu tidak dapat minum dari cawan Tuhan dan juga dari cawan roh-roh jahat. Kamu tidak dapat mendapat bagian dalam perjamuan Tuhan dan juga dalam perjamuan roh-roh jahat. Nah, ternyata ketika kita melakukan perjamuan kudus, itu adalah suatu tindakan di mana kita menyatakan kita ada di pihak mana. Kita berpartisipasi di pihak mana? Di pihak Tuhan atau di pihak roh-roh jahat? Karena ternyata roh-roh jahat juga punya perjamuan dan mereka juga punya cawan gitu untuk melakukan perjamuan seperti yang Yesus lakukan. Jadi ketika kita melakukan ini, Tuhan mau kita menyatakan kepada diri kita dan kepada roh-roh jahat, kepada siapapun yang ada di udara, ya, penguasa-penguasa, siapapun itu, bahwa kita ada di pihak Tuhan. Hal yang ketiga, kita melakukan perjamuan kudus ini adalah untuk mendeklarasikan dan memproklamasikan bahwa kebenaran kita ada di dalam Kristus. Karena seiring dengan perjalanan waktu, ketika kita sudah lahir baru, kadang-kadang kita masih aja gagal, ya. Kadang kita jatuh dalam dosa tanpa sengaja, bukan karena disengaja. Tetapi kita tetap punya relationship yang baik dengan Bapa dan kita mau proklamasikan di hadapan lawan-lawan kita bahwa kita tetap berkenan di hadapan Bapa karena bukan perbuatan kita yang membuat kita benar di hadapan Bapa, tetapi Kristus di dalam kita. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan, ya, memberitakan apa? Kematian Kristus. Jadi ketika kita melakukan perjamuan kudus ini, kita sedang memberitakan, kita sedang memproklamasikan Kristus. Itu yang dimaksud. Karena kadang-kadang kita juga merasa terintimidasi dengan situasi kondisi sekeliling kita, ya. Sehingga itu dipakai oleh si jahat untuk membuat hubungan kita dengan Tuhan menjadi kurang baik. Tetapi dengan melakukan perjamuan kudus, kita ingat lagi dan kita kembali memproklamasikan, ya, mendeklarasikan bahwa kebenaran kita adalah karena Kristus. Firman Tuhan 1 Yohanes 4 ayat 10 katakan, inilah kasih itu, bukan kita yang mengasihi Allah, tapi Allah yang mengasihi kita dan telah mengutus anaknya sebagai pendamaian atas dosa-dosa kita. Jadi
kalau kita melakukan perbuatan baik itu juga bukan supaya kita selamat ya. Kita mau katakan bahwa kita melakukan perbuatan baik itu karena kita mengasihi, karena Kristus lebih dulu mengasihi kita. Jadi di situ kita mau stand di situ, kita mau tetap berada pada posisi itu, dan kita tidak mau berpindah kepada tuduhan-tuduhan iblis, dan kita tidak mau terpengaruh oleh perkataan dan intimidasi dari musuh-musuh kita. Itu gunanya kita tetap untuk melakukan perjamuan kudus secara teratur. Yang keempat, kita melakukan perjamuan kudus karena kita sehidangan. Sebenarnya kita adalah orang-orang yang sehidangan dengan Kristus. Kita menyatakan kepada musuh-musuh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Ya, kita menyatakan posisi kita, dan kalau Mazmur 23 katakan, ia menyediakan hidangan bagiku di hadapan para lawanku. Jadi artinya kita mempertontonkan kepada iblis bahwa posisi kita adalah anak Allah dan dia tidak berhak atas kita, dan posisi kita adalah posisi kemenangan, bahkan lebih dari pemenang, orang-orang yang menang bahkan lebih dari pemenang, sehingga musuh-musuh kita mundur. Itu yang kita lakukan dalam perjamuan kudus ini. Selanjutnya, kita akan sama-sama merenungkan apa elemen-elemen yang ada dalam perjamuan kudus. Yang pertama pasti anggur sebagai darah, merepresentasikan darah Kristus ya. Banyak pemahaman yang keliru tentang hal ini karena orang berpikir bahwa ada sesuatu magic ya. Sesuatu yang ajaib di dalam anggur itu kemudian kadang-kadang dimanfaatkan dengan keliru. Kita harus mengerti bahwa elemen anggur ini itu sebagai representasi dari darah Yesus yang tertumpah hanya untuk satu tujuan, yaitu menyucikan kita dari dosa. Allah tidak bisa melihat dosa karena dia sangat benci dengan dosa, tapi dia mencintai pendosa, ya, yaitu kita yang tadinya pendosa. Jadi itu sebabnya dari awal ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, Allah itu sudah merancang akan adanya rekonsiliasi antara Allah dengan manusia, dan itu dilakukan oleh pihak Allah. Allah sudah merancang hal ini karena kasihnya, karena cintanya akan manusia. Itu sebabnya ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, kemudian mereka mulai sadar bahwa mereka telanjang, mereka ambil daun pohon ara dan mereka semat untuk menutupi kemaluan mereka. Kemudian Allah datang dan menggantikan daun pohon ara itu dengan kulit binatang. Artinya ada binatang yang tertumpah darahnya, kemudian kulitnya diambil untuk menutupi kemaluan manusia itu akibat kejatuhan dalam dosa. Dan kemudian Adam dan Hawa, tentu saja itu sebabnya di perjanjian lama ketika sebelum air bah datang itu manusia itu umurnya panjang-panjang ya. Kenapa? Karena memang belum ada kitab suci, belum ada hukum Taurat ya. Jadi mereka mengajarkan firman Allah itu, mengajarkan perintah-perintah Allah itu kepada anak-anak keturunannya itu, mereka lewat lisan. Yang pasti Adam dan Hawa juga pasti mengajarkan kepada Kain dan Habil bahwa Allah itu berkenan atas darah, penumpahan darah untuk penghapusan dosa, untuk pengampunan dosa. Dan ketika Kain dan Habil mempersembahkan persembahannya kepada Allah, Kain masih tetap memberikan apa yang merupakan hasil dari kerja kerasnya. Dengan bangga dia ingin memikat hati Allah dengan hasil kebunnya, hasil ladangnya. Padahal tentu saja pasti dia dapat pengajaran yang sama dari Adam dan Hawa bahwa Allah berkenan atas korban penumpahan darah, atas korban binatang. Dan itu sebabnya persembahan Habil lebih berkenan dari persembahan Kain. Sebab Habil mendapatkan firman itu dari orang tuanya dan dia melakukannya dengan iman. Dia percaya dan dia menerima pewahyuan itu. Dan dia melakukannya dengan mempersembahkan domba yang terbaik miliknya. Itu sebabnya Allah lebih berkenan kepada persembahan Habil karena di sana didasarkan atas iman. Jadi apa yang lewat kejadian demi kejadian, mulai dari Adam dan Hawa,
Kain dan Habil itu sebenarnya di sepanjang perjanjian lama Allah itu menyatakan bahwa dia punya rencana, dia punya rancangan untuk menebus umat manusia, mengadakan rekonsiliasi antara manusia dengan Allah. Dan semua kejadian yang ada di perjanjian lama itu sebenarnya menjurus kepada pengorbanan Yesus, ya. Allah berkenan atas pengorbanan Yesus yang sempurna. Kalau kita lihat di perjanjian lama, orang Israel mempersembahkan kambing domba, ya, itu darah yang tercurah lewat kambing domba itu hanya bisa mengcover, ya, sementara. Itu sebabnya imam-imam besar itu membakar korban itu secara periodik setiap tahun, secara reguler sebelum mereka menghadap Tuhan. Mereka harus potong kambing domba, mencurahkan darahnya, itu karena sifatnya darah domba itu, darah binatang itu sifatnya hanya sementara, hanya mengcover. Tetapi darah Yesus itu sifatnya kekal, sekali, untuk selama-lamanya. Ibrani 7 ayat 27 saya bacakan, yang tidak seperti imam-imam besar lain, yang setiap hari harus mempersembahkan korban untuk dosanya sendiri, dan sesudah itu barulah untuk dosa umatnya. Sebab hal itu telah dilakukannya, artinya Yesus, ya, melakukannya. Imam besar kita adalah Yesus. Dia melakukannya satu kali untuk selama-lamanya ketika ia mempersembahkan dirinya sendiri sebagai korban. Ibrani 9 ayat 12 katakan, dan ia, Yesus, telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke tempat yang kudus, bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri. Dan dengan itu ia telah mendapat kelepasan kekal. Artinya, darah Yesus sifatnya bukan seperti darah binatang. Darah binatang hanya mengcover. Dan ketika orang itu jatuh lagi dalam dosa, dia harus bawa binatang lagi. Tetapi darah Yesus satu kali untuk selama-lamanya, sempurna. Dia menghapus, bedakan antara mengcover dengan menghapus. Dia menghapus, tidak ada lagi. Firman Tuhan katakan, aku tidak lagi mengingat dosa-dosamu. Jadi benar-benar hilang dari hadapan Tuhan. Elemen yang kedua yang akan kita sama-sama pelajari hari ini adalah yaitu roti. Ya, roti ini merepresentasikan tubuh Yesus. Ya, kematian Yesus adalah kematian yang paling mengerikan dalam sejarah umat manusia. Dia ditampar, dia dihina, dia diludahi, dia dicambuk, dia dipukul, dia ditinju, dia ditikam, dia diseret, ya. Begitu banyak penderitaannya sebelum dia disalibkan dan mati. Cambuk adalah satu hukuman yang diberikan pada seseorang oleh pemerintah Romawi pada seseorang yang akan dihukum mati. Dan biasanya orang itu sudah mati duluan ketika dicambuk. Kenapa? Karena cambuknya orang Romawi itu yang dipakai untuk mencambuk Yesus waktu itu adalah suatu cambuk yang terbuat dari 12 helai benang kulit yang dipilin-pilin, dan di ujungnya itu ada mata besi, duri besi yang terbuat dari besi atau timah yang berduri-duri, dan kemudian itu dicambukkan kepada Yesus. Sekali tarikan itu menarik bukan hanya kulit tetapi juga daging. Dan pada orang Yahudi, ya, ada satu peraturan bahwa seseorang dicambuk tidak boleh lebih dari 40 kali. Itu sebabnya Paulus dicambuk 39 kali. Tetapi yang mencambuk Yesus, yang mencambuk Paulus adalah orang Yahudi. Tetapi yang mencambuk Yesus adalah orang Romawi. Mereka tidak tunduk kepada peraturan orang Yahudi. Jadi kemungkinan yang ada di punggung Yesus pada saat itu mungkin lebih daripada 39 kali cambukan. Jadi kalau dihitung itu cambukan itu yang ada di punggung Yesus sekitar 468, mungkin lebih dari 468 goresan. Bahkan firman Tuhan di Mazmur 129 ayat 3 dikatakan, di punggungku pembajak membajak, membuat panjang alur bajak mereka. Artinya punggung Yesus itu sudah seperti tanah yang habis dibajak, gembur, ya. Nggak ada yang rata, gembur semuanya. Seperti tanah yang digarap
ya seperti tanah yang dibajak punggungnya, bahkan mengenai wajahnya, karena cambukan itu nggak teratur harus pasti di punggung, tapi kadang-kadang nyasar di muka, sampai itu semua tulang-tulang terlihat, wajahnya dikatakan semua orang menutup wajah terhadap dia, nggak bisa dipandang sebagai manusia lagi. Dia dikutuk supaya kita diberkati. Yesus dipermalukan di depan orang banyak, bahkan para wanita ada di sana, dan dia hanya jubahnya diambil, dia hanya mengenakan pakaian dalam, itu dia dipermalukan di hadapan orang banyak supaya kita dipermuliakan. Dia menanggung kutuk supaya kita diberkati. Dia ditolak, dia dihina, dia diludahi supaya kita dicintai. Itu tujuannya, kenapa dia harus menanggung semua penderitaan itu. Yesaya 53 ayat 4-5 katakan, tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, kesengsaraan kitalah yang dipikulnya, padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, karena kejahatan kita, dan ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita, ya, dia terima itu semua supaya kita menerima ganjaran keselamatan ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh, supaya kita bebas dari sakit penyakit penderitaan dunia ini. Itu tujuannya. Roti adalah, jadi roti, elemen roti adalah semua yang Yesus sediakan bagi kita di kayu salib, itu yang melambangkan roti yang kita makan. Itu yang arti dari roti yang kita terima dan dipecah-pecahkan untuk kita. Karena dengan itu kita akan menikmati semua benefit yang ada dalam pengorbanan Yesus. Amin, Bapak Ibu. Yang terakhir adalah ini mengenai tata cara dan mengenai istilah ya yang dipakai untuk perjamuan kudus. Kan jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti dan minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, baru sesudah itu ia makan roti dan minum cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah, sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Tapi kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, kita dididik, ya, supaya kita tidak akan dihukum bersama-sama dengan dunia. Karena itu saudara-saudaraku, jika kamu berkumpul untuk makan, nantikanlah olehmu seorang akan yang lain. Kalau ada yang lapar, baiklah ia makan dulu di rumahnya, supaya jangan kamu berkumpul untuk dihukum. Jadi Paulus menyampaikan ini tujuannya adalah supaya kita menerima benefit kebaikan dari perjamuan kudus, bukan malah membawa kepada kita penyakit, kelemahan, bahkan kematian. Tidak mengakui tubuh Kristus, yang dimaksud oleh tidak mengakui tubuh Kristus artinya yang pertama, orang yang belum lahir baru tetapi mengambil perjamuan ini. Orang yang tidak punya iman percaya di dalam pengorbanan Kristus tetapi mengambil perjamuan ini, hati-hati. Makanya itu sebabnya kita harus cek dulu iman kita bagaimana terhadap perjamuan ini. Karena firman Tuhan di Roma 14 ayat 23 dikatakan, tetapi barang siapa yang bimbang, kalau ia makan, ia telah dihukum karena ia tidak melakukannya berdasarkan iman. Dan segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Hati-hati, Bapak Ibu Saudara, ketika engkau mengambil perjamuan kudus ini, kita introspeksi iman kita. Apakah kita beriman percaya bahwa Yesus sudah mati bagi kita dan kebenaran kita di dalam Dia, bukan di dalam perbuatan baik kita. Kita tidak mengandalkan diri kita sendiri dan perbuatan baik kita, tetapi kita mengakui Kristus. Apakah kita sudah ngalamin kelahiran baru? Ini penting. Yang kedua, mengapa Pak Rasul Paulus mengingatkan tata cara mengambil perjamuan kudus ini? Karena pada saat itu ada motivasi-motivasi yang salah di antara jemaat di Korintus ketika mereka ngambil perjamuan kudus, juga menghidangkan ya seperti ada perayaan gitu ya, seperti ada perayaan, dan mereka melakukannya berkala, teratur, dan akhirnya
mereka punya beberapa orang di antara mereka punya motivasi yang keliru. Ya, kita lihat di 1 Korintus 11 ayat 21 sampai 22 dikatakan sebab pada perjamuan itu tiap-tiap orang makan dahulu makanannya sendiri sehingga yang seorang lapar, yang lain mabuk. Apakah kamu tidak mempunyai rumah sendiri untuk makan dan minum? Atau maukah kamu menghinakan jemaat Allah dan memalukan orang-orang yang tidak mempunyai apa-apa? Apakah yang kukatakan kepadamu memuji kamu? Dalam hal ini aku tidak memuji kamu. Sebab pada saat itu ketika mereka lakukan perjamuan kudus, mereka juga adakan perayaan seperti pesta, banyak makanan, banyak orang yang bawa makanan, ibu-ibu ya, bawa masakannya masing-masing. Dan kemudian orang akhirnya datang, jemaat akhirnya datang dengan motivasi yang salah. Mereka ingin makan kenyang. Mereka malas makan di rumahnya, malas masak, malas keluarin biaya makan banyak-banyak, padahal tujuan makanan itu diadakan adalah untuk menyediakan kepada orang-orang yang kekurangan. Dan yang kaya datang lebih dulu, menghabiskan dulu, yang kekurangan datang kemudian, belakangan mungkin karena rumah mereka jauh dari tempat pertemuan dan sebagainya, sehingga mereka tidak bisa menikmati makanan yang seharusnya menjadi bagian mereka. Jadi motivasi datang ikut perjamuan supaya untuk makan yang enak-enak gitu. Jadi motivasi yang keliru. Ini dia. Tata cara yang Paulus ingatkan adalah, ingat tata cara perjamuan kudus ini. Yang pertama, kita harus yakin betul kita melakukannya dengan iman. Karena tanpa iman adalah dosa. Kita makan tanpa iman itu adalah dosa. Yang kedua, kita harus punya motivasi yang benar dalam melakukan perjamuan ini. Yaitu untuk mengingat akan Kristus. Bukan untuk makan kenyang, bukan untuk motivasi hal-hal yang lain, ya. Kita tahu bagian kita dan kita melakukannya karena kita mengasihi Tuhan, karena Tuhan lebih dulu mengasihi kita dan kita menghargai pengorbanan Kristus. Kemudian istilah sakramen perjamuan kudus. Kadang-kadang ada orang bilang sakramen perjamuan kudus ya, Eucharis. Ada yang bilang the Lord's Supper, artinya perjamuan makan Allah. Kemudian Holy Communion, ya, perjamuan kudus. Kemudian the Lord's Table, mejanya Tuhan. Dan tapi di perjanjian baru, di Kisah Para Rasul, murid-murid katakan memecah-mecahkan roti. Artinya perjamuan kudus yang dipakai oleh murid-murid. Mereka lebih prefer dengan memecah-mecahkan roti. Dengan satu pengertian bahwa roti itu adalah tubuh Kristus. Dan ketika mereka memecah-mecahkan roti, mereka merasakan bahwa mereka adalah satu tubuh. Sebenarnya itu inti dari roti, perjamuan kudus. Jadi memecah-mecahkan roti, kita adalah satu tubuh. Tetapi kalau kita ketika melakukan perjamuan kudus itu, kita masih ada rasa di hati ini, kesal, dongkol, marah, kecewa sama saudara kita, firman Tuhan bilang apa? Ketika engkau punya masalah dengan saudaramu, selesaikan. Ya, sebelum engkau datang menghadap Tuhan. Tetapi yang terjadi, kita menginterpretasikannya sekarang bagaimana? Ketika ada masalah dengan saudara kita, bukannya kita menyelesaikannya dengan baik. Bila hal itu bergantung kepadamu, usahakanlah berdamai, usahakanlah damai sejahtera. Bukan itu yang dilakukan oleh tubuh Kristus. Bukan itu yang kita lakukan hari-hari ini. Saya mengamati ketika ada masalah, ada persoalan dengan saudaramu, sampaikan di Facebook, sampaikan di sosmed, heboh semuanya. Itu kita saling menciderai, itu artinya kita saling melukai sesama tubuh Kristus. Padahal kita menerima perjamuan yang sama. Itu gunanya kita menerima perjamuan supaya kita mengingatkan kita lagi bahwa kita satu tubuh. Dan jangan saling menciderai, jangan saling melukai, jangan saling menikam dari belakang. Ya, kepahitan, bila perlu lepaskan pengampunan bagi sesamamu. Lupakan, berikan pengampunan. Itu yang ingin dicapai dari perjamuan kudus ini dan dari elemen-elemen yang kita terima. Karena itu Mazmur 133 ayat 1-3 katakan, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara diam bersama dengan rukun, seperti minyak yang baik di kepala Harun meleleh ke janggut dan ke jubahnya, seperti embun di Gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Allah memerintahkan berkat dan kehidupan untuk selama-lamanya. Jadi ketika kita menjadi satu tubuh, sebagai roti, seperti roti itu, kita menjadi satu tubuh, kita menerima semua kebaikan,
semua yang Tuhan sediakan, kesembuhan terjadi. Saya ingin menyaksikan sesuatu sebelum saya tutup. Seseorang yang saya kenal, mereka mengalami perkawinan yang sudah begitu lama, belasan tahun, tetapi tidak juga mengalami melahirkan keturunan ya biologis, dan mereka mengharapkan ini. Dan ketika istrinya dan sepasang suami istri ini datang ke gereja kami, kemudian mulai melayani di sana, istrinya sebagai tim praise and worship ya, melayani Tuhan, menjadi satu tubuh dengan tubuh Kristus ya, ikut dalam perjamuan. Tiba-tiba istrinya ngalamin kehamilan. Ketika sibuk pelayanan, tiba-tiba dia ngalamin kesehatannya kok berubah seperti itu ya. Ngalamin mual-mual, dan belasan tahun, setelah belasan tahun perkawinan, akhirnya sekarang punya anak keturunan. Jadi Allah itu memberkati ketika kita menjadi satu tubuh. Ketika kita mengerti tentang roti ini, memecah-mecahkan roti, kita ngerti bahwa kita satu tubuh dan kita tidak saling melukai. Itu yang ingin kita capai dari perjamuan kudus ini, mengingat akan pengorbanan Yesus, menghargai pengorbanan Yesus. Saya simpulkan sebelum kita tutup, sebelum melakukan perjamuan kudus, ya, kita siapkan hati. Kita akui dengan iman bahwa ini kita lakukan karena Kristus. Karena perbuatan Kristus, bukan karena perbuatan kita, bukan karena kita lebih baik. Kita menerima kebenaran karena kebenaran Kristus. Kita memiliki motivasi yang benar di dalam perjamuan kudus, bukan untuk supaya terlihat orang seperti orang Kristen, tetapi kita harus hati-hati. Karena ketika kita punya motivasi yang keliru, ada sesuatu yang membawa kita kepada bukan yang baik, bukan benefit dari perjamuan kudus ini, malah membawa kita pada keadaan yang lebih buruk. Karena itu kita harus hati-hati melakukannya, dan kita ingat kembali tujuan kita, Tuhan menyuruh kita melakukan perjamuan kudus ini adalah mengingat akan Yesus, mendapat bagian dalam pengorbanan Yesus, mendeklarasikan kepada musuh-musuh kita supaya mereka mundur, bahwa mendeklarasikan di hadapan mereka bahwa kita adalah anak Allah, ya, sehingga mereka mundur dari kita, dan kita sehidangan dengan Allah karena posisi dan identitas kita. Yang terakhir, kita jangan meremehkan arti dari elemen-elemen perjamuan kudus. Mungkin Bapak Ibu berpikir, apa sih ini? Hanya tentang makan secuil roti dan sedikit anggur. Tapi Bapak Ibu ingat beberapa ribu tahun yang lalu ketika di sebuah taman ada yang meremehkan arti makan, ya. Adam dan Hawa, ketika mereka meremehkan arti memakan, mereka jatuh dalam dosa. Ya, tindakan makan ini adalah sesuatu tindakan perjamuan yang melambangkan siapa kita. Kita ada di pihak mana. Yohanes 3 ayat 17 katakan, sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Yesus. Biarlah kita ingat lagi akan Yesus, akan pengorbanannya, dan melakukan perjamuan kudus dengan benar. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Engkau sudah menyatakan kepada kami pewahyuan tentang firman-Mu mengenai perjamuan kudus. Hal-hal yang baru dibukakan bagi kami, dan kami mengucap syukur. Sekarang kami mengerti, dan lebih lagi ketika kami melakukan perjamuan kudus, kami lebih lagi menghargai elemen-elemen perjamuan kudus, yaitu anggur dan roti sebagai tubuh dan darah-Mu, Tuhan. Kami mengucap syukur untuk pengorbanan Yesus, kami mengingat akan Yesus, dan kami menghargai pengorbanan Yesus. Dan kami percaya ketika kami melakukannya dengan benar, Tuhan, setelah kami belajar, setelah kami mengerti, setelah kami dapat pewahyuan ini, ketika kami melakukan perjamuan kudus dengan benar, Tuhan, kami beroleh benefit dari pengorbanan Yesus di kayu salib. Terima kasih Yesus, kami mengasihi-Mu, sebab Engkau lebih dulu mengasihi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Haleluya, sama-sama katakan amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara yang sudah menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati. Kau kekuatanku, penopang hidupku, panji keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku, tak akan ku takut.
sebab ku tahu Engkau besertaku. Yesus, jaminan hidupku, Kau kekuatanku, penopang hidupku, panji keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku, tak akan ku takut, sebab ku tahu Engkau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Sorakan kami berjalan bersama dengan Engkau ya Tuhan. Berjalan bersamamu, tak akan ku gentar. Tanganmu menopangku, jalani kehidupan. Kau mengangkatku ke atas gunung batu, Kau beriku kemenangan. Kau kekuatanku, penopang hidupku, panji keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku, tak akan ku takut, sebab ku tahu Kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku, Kau kekuatanku, penopang hidupku, panji keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku, tak akan ku takut, sebab ku tahu Kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Satu-satunya jaminan dalam hidup kami hanyalah Tuhan Yesus. Satu-satunya jaminan dalam hidup kami hanya Engkau Tuhan. Kami terus memuji nama-Mu, kami terus tinggikan Engkau. Kau kekuatanku, penopang hidupku, panji keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku, tak akan ku takut, sebab ku tahu Kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Yesus, jaminan hidupku. Yesus, jaminan hidupku. Haleluya. Sorakan haleluya. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri,
dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kubuat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku. Maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Mari saudara, kita mengangkat tangan kita untuk menyambut doa berkat. Kiranya berkat perlindungan, anugerah demi anugerah dan damai sejahtera yang melimpah dari Allah Bapa, kasih yang sempurna di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, pertolongan kuasa dan penghiburannya, memberkati, menyertai kita dari hari ini, hingga Yesus datang menjemput kita semua di awan permai, dan kita akan bersama dengan Yesus hingga kekal untuk selamanya. Mari semua yang percaya dan sudah terima berkat Tuhan, sama-sama katakan, amin.